Mana rumahnya Rul? Nggak tahu. Waduh. Apa? Lah, kamu kok ada di sini loh? Enggak, aku baru wudhu itu loh. Oh, mau sholat maghrib? Hah. Belum ada kok? Ngobrol sama siapa sih? Ya, sama pegawai pokoknya sini aja. Apa? Ngobrolin apa? Ngomongin tentang apa ya? Aku sekarang ini mulai agak pelupa sih. Ya, agak Siri. Nikah siri? Terus? Aku bilang ngapain nikah siri? Kalau bisa nikah secara resmi, kenapa harus nikah siri? Saya bilang gitu. Oh, karena memang kalau di apa namanya baca berita ya, kita baca berita itu memang banyak ketika perempuan itu nikah siri malah menjadi korban. Jadi iya menjadi korban. Jadi paling nikah 3 bulan gitu terus cowoknya udah pergi. Ya padahal ini kan konteksnya Jadi Indonesia. negara hukum ya di Iya, Indonesia. gitu. Tapi memang itu loh kok masih ada ya cewek yang mau nikah siri. Pertama begini, orang Islam ini masih memahami agama itu sekedar ya ajaran-ajaran yang sifatnya normatif, ya teologis. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa ajaran agama yang penting sah menurut agama selesai. Oh gitu. Padahal Jadi, pernikahan itu adalah bagian dari ya kalau dalam konteks negara kita itu ada hak-hak perdata di situ yang tidak boleh diabaikan. tapi kan kadang mereka begini, orang tua kenapa sih orang tuamu kok membolehkan menikah siri gitu? Jadi masa Rasulullah dulu nikahnya siri kok nggak ada KUA gitu? Ya kagak bisa dong, mosok zaman Rasulullah kan administratif kan belum secanggih Lah sekarang. iya kan mereka alasannya Dikira kalau kebanyakan- ada akte nikah terus bid'ah gitu, terus dolalah Enggak. gitu, kalau dolalah terus finar gitu. Ya enggak lah, ya kadang emang alasannya begitu. Ada Rasulullah aja dulu nikahnya Kagak ada kok akte nikahnya gitu. gitu. Ya nggak bisa, itu kan ada di ayat itu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Urusan utang piutang aja itu harus Dicatat pakai ya. catatan kok, apalagi urusan hutang mengutang ini kan ini juga penting ini. Heeh. Gitu loh, gimana Ya. sih kamu tuh? Ya, Jadi itu lebih penting. Jadi analoginya itu begini, itu namanya kalau dalam teori usul itu namanya qiyas aulawi. apa itu? Jadi kalau urusan hutang piutang itu hakul adami, ya kan? Itu harus dicatat. apalagi Apalagi lah ini maksudnya qiyas aulawi. Apalagi yang lebih dari sekedar urusan utang piutang tadi, ada hak-hak perdata. Itu enggak boleh. apalagi kenyataannya memang ketika menikah siri tadi itu memang banyak Perempuan selalu jadi korban. Itu dulu kan pernah ada artis yang itu loh, Betul, itu. yang menuntut gara-gara dulu tidak diperlakukan Betul. baik gara-gara Tapi kan nikah tidak siri. bisa kemudian ketika menuntut ke pengadilan untuk mendapatkan hak-hak perdata. Karena apa? Pasti ini ditanya. Berarti jangan mau ya. Mana akte Ya, nikahnya? berarti jangan mau dinikah siri ya. Ya, lagian kalaupun mau cerai ke pengadilan juga nggak bisa. Karena emang yang dirugikan itu perempuan ya. Ya, perempuan. Jadi karena itu maka negara sebagai ya negara hukum ya di Indonesia ini semua baik laki-laki maupun perempuan ya, dilindungi oleh hukum. Selain Terutama dalam hak-hak perdata itu. selain undang-undang yang mungkin apa mungkin kira-kira sesuatu yang bisa menyadarkan seseorang agar mereka tidak menikah siri lah. Pertama begini, pernikahan itu bukan hanya persoalan tadi normatif teologis, bukan hanya persoalan sah tidak sah menurut agama, ini adalah bagian ibadah hablum minallah, bukan hanya itu. Ini persoalan hablum minannas coy. Persoalan hablum minannas itu lebih complicated, lebih lengkap persoalannya. Apalagi kalau di Indonesia ini sekarang orang sekolahkan anaknya, masuk anaknya di lembaga pendidikan, itu harus ada ya akte nikahnya. Berarti selain undang-undang ada faktor lain ya. Sudah saya katakan ini complicated problem. Kayak Problemnya gini loh. banyak kalau kemudian orang tidak punya akte nikah. Enggak, gini kan. Dia tidak bisa bikin kakak. Ya. Kalau anaknya lahir nanti bagaimana sekolahnya segala macam. Jadi itu adalah hal yang paling penting dalam untuk keluarga. Uni menikah ke KUA nggak ada duit. Jadi saya datang ke sekolah aja deh gitu nikahnya ekonomis gitu kan. Sebenarnya begini, kalau kita urusan panci aja kuat berikan sampai 1
1 juta, 5 juta, segala macam itu. Kenapa hanya urusan akte nikah nggak bisa? Sekarang mah relatif murah, relatif murah. Tinggal datang ke KUA, di situ gratis, gitu loh. Negara sudah memberikan fasilitas yang luar biasa dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Bukan hanya itu, hak-hak anak dan seterusnya. Itu kan mungkin kamu harus tahu itu. ya, satu kalau dalam pikiranku ya logika gini, jadi agar pernikahan siri ini dapat diminimalisir gitu, pertama kan sudah ada undang-undang yang Sudah, Undang-Undang Perkawinan 1974 itu sudah tegas itu. yang kedua mungkin apa namanya masyarakat juga ya, masyarakat juga harus Betul. saling mengingatkan kepada Betul, pentingnya ya self ini. kontrol dari masyarakat. Ya, ini penting ini. Itu loh maksudnya, kadang kan kita datang ke si A, ke kiai A gitu loh, Monica. Mungkin Ya kiainya dong, tokoh agamanya harus memberikan edukasi ya juga. itu maksud saya Itu nggak jangan enak hanya ngomong berdasarkan gitu. teks-teks fikih yang itu tidak berbicara tentang administratif. Ini juga harus diupdate. Fikih itu harus kontekstual, menjawab problematika yang ada, bukan hanya persoalan normatif teologis Mungkin juga tadi. orang tua ya, Betul. berikan edukasi kepada orang Jadi, tua bahwa makanya semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang, sebenarnya memahami persoalan itu mestinya harus semakin komprehensif, semakin luas gitu, multi perspektif. Itu penting itu. Gitu. yang bersangkutan ya, kedua belah pihak. Ada lagi kaidah yang mungkin populer di kalangan santri. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Artinya Melindungi perempuan, melindungi anak. Ini hukumnya wajib bagi ayah, bagi suami. Gitu. Kenapa saya katakan wajib loh? Agama menegaskan ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Tegas itu. berarti kalau andaikan ada kejadian nikah siri, kemudian ada yang dikorbankan gitu, yang menjadi korban gitu, entah itu si anak Ini atau nggak bisa istrinya. secara hukum kontekstual di negara kita. Kemudian- Mendapatkan hak-hak perdata nggak bisa, hak waris nggak Iya. bisa, harus ada buktinya akad nikahnya mana gitu. Jadi nggak boleh dong serta-merta kemudian ini perempuan yang salah ini. Jadi semuanya ya. Semuanya salah. Jadi kalau dalam akad nikah ini, karena ini bagian dari muamalah, jangan hanya menyalahkan satu pihak. Kadang ya salah siapa dulu. Ya kalau itu si nggak ceweknya bisa, tahu nggak gitu. bisa. Lagi-lagi harus ada kesadaran dari Semua pihak ya. semua pihak. Makanya wali penting, saksi penting, Yang menikahkan, tokoh agama ya, ini yang juga menikahkan penting, ya, yang menikahkan ini iya. biasanya kiai-kiai ini. Ini Iya. juga penting ini. Kemudian kedua calon mempelai ini juga penting. Nah Jadi itu. kalau ada korban tuh jangan hanya menyalahkan satu pihak. Jadi Ya nggak semuanya boleh ya. dong. Ini kan lagi-lagi ada saksi, kayak ada yang menikahkan, kayak dalam hal ini adalah wali. Wali kalau nggak bisa, dia melakukan taukil kepada orang yang dianggap bisa. Biasanya tokoh-tokoh agama. Ini nggak boleh. Kemudian ingin saya katakan begini. Kalau melindungi keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu adalah sesuatu yang wajib, melindungi keluarga dari panasnya api neraka, Apa tadi dari ayatnya? ku anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? Jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Nah, orang kalau kemudian abai terhadap ajaran-ajaran agama, melanggar aturan-aturan negara, ini bagian dari kemaksiatan. Ini ada sanksinya, bukan hanya di dunia, di akhirat juga. Yang kedua tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Salah satu bentuk muasyarah, interaksi keluarga, tanggung jawab suami adalah bagaimana melindungi istri dan anaknya. Kalau kemudian tidak ada akte nikahnya, ini sama dengan menelantarkan. Iya dong. Kemudian wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagaimana dia bisa mendapatkan hak waris? Kalau ternyata misalnya suatu saat cerai, kemudian dia mau menuntut warisan dari mana? Kalau nggak ada Nggak bisa, nikahnya, secara hukum nggak terlindungi dan jadinya. Karena itu maka penting tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Melindungi keluarga itu wajib, memberikan nafkah wajib, memberikan harta warisan itu otomatis dampak hukum dari adanya pernikahan. Maka akte nikah ini adalah satu-satunya. Apalagi tadi sudah jelas, Ya. ada kias aulawi. Idza tazayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau Anda melakukan urusan utang piutang, jangan salah paham. Ya. Utang piutang maka itu harus dicatat. Apalagi pernikahan yang lebih dari sekedar Dari sakral ya. utang piutang. Udah ikomat, ayo Imam. Oke, yuk.